اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian singkat kita hari ini, insyaallah kita akan membahas suatu hadis yang sudah banyak dikenal oleh kaum muslimin dan oleh sebagian dari orang-orang yang tidak menyenangi Islam, memberikan tuduhan-tuduhan yang keji kepada Nabi Muhammad SAW atas dasar hadis ini, dengan mengatakan bahwasanya hadis ini tidak masuk akal dan lain sebagainya, yaitu hadis yang kita kenal sebagai hadis lalat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, yang mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum." Apabila seekor lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, itu entah air minum, air putih ataupun air apapun juga yang layak untuk diminum oleh seorang manusia, ada lalat jatuh di atas air tersebut. Maka apa perintah Nabi? Falyaghmishu, hendaknya ia celupkan kembali lalat itu. Thumma liyanzi'hu, kemudian ia buang lalat tersebut. Setelah dia jatuh, celupkan lagi, angkat, buang. Apa sebab? Fa inna fi ihda janahaihi da, karena di salah satu dari kedua sayapnya itu ada sebab penyakit, daun, sababul marad. Da yaitu penyebab penyakit, ada di salah satu sayapnya. Wal ukhra syifa, akan tetapi di sebelah sayapnya yang lain ada kesembuhan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi penyakit tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin faidah atau pelajaran dari hadis ini akan sangat banyak sekali bagi mereka yang mau meluangkan waktunya untuk mentadabburinya, mau meluangkan waktunya mengarahkan pikiran dan tenaganya itu untuk mengkaji lebih dalam mengenai hadis ini. Akan tetapi pada kesempatan kajian kita yang pendek ini, yang singkat ini, saya ingin menggarisbawahi satu faidah yang dapat kita ambil dan dapat kita pelajari dari hadis ini. Ketika Nabi SAW menyampaikan fa inna fi ihda janahaihi da', karena di salah satu dari kedua sayapnya itu ada penyakit atau sebab penyakit, sementara di sayapnya yang lain ada kesembuhan. Faedah atau kesimpulan yang bisa kita pelajari dari penggalan hadis ini adalah apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan suatu penyakit itu ada dan penyakit itu terjadi di suatu daerah, Allah Subhanahu wa taala pastinya dan sangat diyakini tidak menjadikan kesembuhan atau obat dari penyakit tersebut ada di daerah yang jauh dari daerah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit tersebut. Dan ini suatu hal yang tentunya harus kita yakini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin atau kecil kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada seorang hamba yang berada di Kalimantan, obatnya nanti Allah jadikan ada di Pulau Hawaii, enggak. Tapi kesembuhan itu ada di dekat di mana penyakit tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan ini suatu hal yang tentunya harus kita yakini.
Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya merahmati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya. Yang demikian harus kita yakini. Di antara bentuk rahmat Allah adalah tidak menjadikan obat atau penyebab kesembuhan dari suatu penyakit berada pada tempat yang jauh dari seorang yang menderita penyakit tersebut. Dan yang ini juga ditegaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat yang mulia Usamah ibn Syarik. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang A'rabi datang kepada Rasulullah menanyakan, "Ana tadawa ya Rasulullah?" atau "Ya Rasulullah, ana tadawa." Apakah kita ini berobat untuk mencari kesembuhan? Kata Nabi apa? "Na'am ya ibadallahi tadawau." Ya, wahai hamba Allah, berobatlah kalian, carilah kesembuhan oleh kalian. Fa innallaha lam yadha' da'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meletakkan suatu penyakit illa wada'a lahu syifa, kecuali Allah letakkan untuk penyakit tersebut suatu kesembuhan. Dan di dalam riwayat yang lain dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan illa wa anzala ma'ahu bersamaan dengannya, kecuali Allah menurunkan bersama dengan penyakit tersebut, yaitu apa? Sebab kesembuhan atau syifa. Namun di sini Nabi SAW menyampaikan qala dawa illa da'an wahida, kecuali satu jenis penyakit yang tidak ada obat dan kesembuhannya. Qalu ya Rasulullah wa ma hu, apa itu wahai Rasulullah? Qala al-haram, yaitu usia tua. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, yang semakin menegaskan bahwasanya suatu penyakit Allah tidak menjadikan kesembuhannya itu jauh dari penyakit tersebut. Nah, apabila kita mau merenungi lebih jauh lagi, kita mentadabburi petunjuk Al-Quran dan Sunnah mengenai sakit ini, di mana kita tadi sudah meyakini bahwasanya sebab kesembuhan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan jauh dari sebab penyakit. Kalau kita mau mentadabburi salah satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Ayat ini adalah cerita kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berkenaan dengan nikmat Allah atas Bani Israel. Allah memberikan naungan bagi Bani Israel, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, memberikan naungan berupa awan bagi Bani Israel. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kemudian Allah menurunkan makanan dari langit berupa al-man dan berupa as-salwa, dua jenis makanan yang Allah turunkan dari langit. Tentunya ini higienis, tentunya bersih makanan ini, tanpa tercampur dan terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Maka Allah tegaskan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka makanlah makanan-makanan yang thayyib, yang baik. Ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, tidaklah mereka menzalimi kami, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, apabila kita tadabburi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab kesembuhan dari suatu penyakit, syifa dari suatu penyakit, sebenarnya tidak jauh-jauh dari sikap dan pola makan kita, pola hidup kita sehari-hari. Dari mana itu kita dapati? Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk makan yang thayyib di sini, makan yang baik-baik, kulu min thayyibat. Makan yang baik-baik. Di akhir ayat Allah tutup
dengan suatu khabar bahwasanya mereka sendiri yang menyakiti, menzalimi diri mereka sendiri. Apa hubungannya antara makan yang baik-baik dengan tindakan tidak menzalimi diri sendiri? Dan apa hubungannya makan makanan yang tidak thayyib, makan makanan yang buruk, yang berbahaya bagi tubuh, dengan sikap menzalimi diri sendiri? Nah, maka kesimpulan yang kita ambil adalah apa? Seorang yang dia makan makanan yang tidak baik, maka secara tidak sadar ia telah menzalimi diri sendiri. Dan secara tidak sadar dirinya sendirilah yang membuat badan ini sakit, yang membuat tubuhnya sendiri sakit. Maka apabila kita hubungkan lagi korelasinya dengan hadis yang tadi, kesimpulan yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya kesembuhan. Maka apabila kita kembali kepada pola makan yang Allah berikan isyaratnya pada surah Al-Baqarah ayat 57 ini tadi, sebab kesembuhan itu adalah perbaiki pola makan Anda. Sebab kesembuhan itu adalah makanlah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Petunjuk Nabi SAW dalam makan dan minum itu tidak berlebihan. Ini secara kuantitas, secara jumlah yang masuk menjadi asupan dalam tubuh kita. Dia tidak berlebih-lebihan. Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf, makan dan minumlah kamu wala tusrifu. Allah tegaskan janganlah kalian berlebih-lebihan ini dalam jumlah. Nah, ini jenis pertama, kriteria pertama dari makanan yang thayyib itu yang hendaknya kita konsumsi. Janganlah kita mengkonsumsi makanan itu berlebih-lebihan dalam jumlah yang banyak. Sehingga jika kita mengkonsumsi makanan yang banyak dalam jumlah yang berlebih-lebihan, secara tidak sadar kita telah membebani salah satu dari organ tubuh kita ini untuk bekerja lebih berat. Dan ini adalah satu bentuk kezaliman. Teman-teman mungkin yang masih merokok, ini adalah satu bentuk kezaliman terhadap jantung dan paru-parunya. Memasukkan suatu nutrisi, bukan nutrisi, ini memasukkan suatu zat ke dalam tubuhnya yang berbahaya. Ini telah menzalimi jantung, menzalimi paru-parunya. Mereka yang makan lemak, kolesterol dengan berlebih-lebihan, dia telah menzalimi livernya, hatinya. Di usia tua hendaknya jangan mengkonsumsi lemak yang terlalu banyak, tapi ia konsumsi lemak yang terlalu banyak hingga membebani fungsi kerja salah satu organ tubuhnya untuk mencerna lemak dan memetabolisme lemak. Nah, ini suatu bentuk kezaliman. Allah tegaskan walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Gula, konsumsi gula yang berlebihan sementara aktivitas keseharian bukan aktivitas yang unsur gerakan fisiknya itu lebih banyak. Maka ketika mengkonsumsi gula dalam jumlah yang berlebih, maka secara tidak ia sadari ia telah menzalimi salah satu anggota tubuhnya, organ tubuhnya, yaitu pankreas, untuk bekerja lebih berat menghasilkan hormon insulin untuk mengubah kelebihan gula itu. Nah, pada ambang batasnya tentunya organ kita memiliki batasan, yang mana ketika mereka nanti sudah tidak mampu untuk mengolah makanan, disitulah penyakit itu terjadi, yang kemudian dikenal dengan penyakit sindrom metabolik akibat konsumsi dari makanan-makanan yang berlebihan yang sejatinya tidak dibutuhkan oleh tubuh ini. Nah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan kita bagi kita yang berupaya untuk mencari kesembuhan bagi suatu penyakit gitu, yang mana hal tersebut adalah perintah dari Nabi SAW ketika Nabi mengatakan tadawaw ya ibadallah, berobatlah, carilah kesembuhan wahai ibadallah. Dan ternyata kesembuhan tersebut berada tidak jauh dari penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini dapat kita ambil kesimpulannya dari kalam Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah. Artinya kesembuhan itu adalah perbaiki pola makan Anda, perbaiki asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Anda. Ini yang bisa kita ambil pelajarannya dari dua hadis ini.
dan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam kitabnya Al-Qur'an ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 57. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kaum muslimin dimanapun berada, dan dengan kesehatan tersebut Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kaum muslimin untuk senantiasa giat beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan ini untuk semakin giat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita pelajari dari nusus Al-Qur'an dan hadis dalam kajian singkat hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.